Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel PGSD SDKIP Modern Ngawi. Yang terhormat Bapak Primariaswana selaku dosen pengampu pembelajaran terpadu PGSD semester 4 SDKIP Modern Ngawi. Nah, perkenalkan, nama saya Novi Aiba Jarianti. Kalian bisa manggil saya Novi. Atau enggak, Nopet aja deh. Hehe. Apa kabar nih kalian? Sekolah kalian dirumahkan kan? Dengan daring nggak? Tugasnya di deadline nggak? Hehe, saya Novi ini akan menyampaikan tugas daring saya dari Pak Prima, yaitu tentang teori pendekatan belajar pada pembelajaran terpadu di SD. Karena apa? Saya calon guru SD. Amin. Minta doanya ya teman-teman. Nah, di sini pada garis besarnya saya hanya akan menyampaikan pendapat-pendapat dari para ahli. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa para pendidik khususnya guru harus mampu memahami karakteristik materi dan karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. Agar apa? Agar guru mampu memilih mode pembelajaran yang tepat sehingga proses pembelajaran bisa tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh guru, dan siswa mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru nih teman-teman. Oke, langsung saja. Pendapat yang pertama yaitu dari Milian Rianto tahun 2006 yang mengemukakan bahwa pendekatan kontekstual sebagai model pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata. Maksudnya, dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, maka dapat mempermudah guru untuk memberikan materi pada siswa. Dengan dikaitkan pada kehidupan nyata, maka akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, teman-teman. Kemudian, pendapat yang kedua yaitu dari Trianto tahun 2007 yang menyatakan bahwa teori pembelajaran konstruktivisme yaitu teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus mengemukakan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan tersebut tidak sesuai lagi. Dalam artian, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya. Kemudian pendapat yang ketiga, Trianto tahun 2008 menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama yang berbasis kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong pembimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dalam artian, bagi siswa pencarian informasi lebih baik apabila dilakukan dengan bertanya. Dengan bertanya, maka siswa akan mengetahui hal-hal baru yang belum ia ketahui. Selanjutnya, yaitu pendapat Trianto tahun 2008 menyatakan bahwa inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari siswa diharapkan bukan hasil mengingat keperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dan untuk menemukan hasil yang benar itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa yaitu yang pertama, siswa harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Kemudian, siswa mengamati atau melakukan observasi. Selanjutnya, siswa menganalisis kemudian menyajikan hasil tulisan dalam bentuk gambar, laporan, tabel, atau karya lain. Dan yang terakhir, yaitu siswa mengemukakan atau mempresentasikan kepada teman sekelas ataupun guru. Kegiatan tersebut dilakukan di depan kelas. Kemudian Trianto lagi tahun 2008 menyampaikan bahwa konsep masyarakat belajar atau learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Pada learning community dapat diperoleh dengan bertanya dengan teman antar kelompok, antara yang tahu kepada yang tidak tahu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi diharapkan siswa bertanya kepada temannya agar mendapatkan sesuatu informasi baru yang belum ia ketahui. Kemudian Trianto tahun 2008 menyampaikan lagi bahwa pemodelan dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru oleh siswanya. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seseorang bisa ditunjuk untuk memodelkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang diketahuinya. Jadi guru meminta siswanya
satu aja maju ke depan untuk menyampaikan pengalamannya. Kemudian Trianto tahun 2008 menyampaikan juga, yaitu refleksi atau reflection adalah cara berpikir tentang apa yang dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Dengan demikian, apa yang baru saja dipelajari dalam pembelajaran siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian, Trianto juga mengumpulkan tentang penilaian autentik atau authentic assessment. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Nah, sampai di puncak materinya, yaitu rangkuman. Dalam proses pembelajaran, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, maka dapat mempermudah guru untuk memberikan materi pada siswa. Di lain sisi, dengan dikaitkan pada kehidupan nyata, maka akan mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena, jika pembelajaran tersebut langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, misalkan pada lingkungan keluarga atau masyarakat, maka pemikiran siswa akan menjadi konkret, sehingga siswa mudah untuk memahami materi tersebut, akan mudah diingat dan akan lebih bermakna dalam jangka panjang. Hasil belajar pada learning community dapat diperoleh dengan bertanya dengan teman, antar kelompok, antara yang tahu kepada yang tidak tahu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya, ketika seorang siswa belajar cara mengukur tebal buku dengan menggunakan jangka sorong, siswa itu bertanya kepada temannya, kemudian temannya yang sudah bisa menunjukkan cara mengukur menggunakan jangka sorong dengan benar. Maka dua siswa tersebut sudah membentuk masyarakat belajar learning community. Nah, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Kalau ada, bisa tanya di kolom komentar ya. Hehe. Thanks for watching and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.